Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, teman-teman semuanya kita bisa bertemu dalam kondisi online. Kali ini saya akan mengetengahkan tentang tips menulis artikel jurnal. Tentunya saya sudah pernah menyampaikan sebelumnya di pertemuan offline, meskipun ini adalah pengulangan sebagaimana yang saya sampaikan ketika waktu offline di kelas dulu, maka ini video ini dapat diputar berkali-kali sehingga teman-teman semuanya kalau misalkan lupa dengan keterangan saya ketika waktu offline di kelas, maka bisa memutar video ini. Kali ini kawan-kawan semuanya kita akan membahas bagaimanakah membuat judul artikel jurnal yang menarik. Tentunya kalau kita lihat ini adalah artikel saya di mana teman-teman bisa melihatnya Google Scholar saya selama saya mengajar di UIN Sunan Kudus yang kala itu mungkin masih IAIN Kudus. Saya sudah menerbitkan sekitar 44 artikel. Tentunya bukan hanya tulisan saya, tentunya juga kontribusi dari mahasiswa atau kolaborasi saya dengan mahasiswa dan lain sebagainya. Kebanyakan adalah tulisan saya pribadi tentunya. Alhamdulillah sudah 44 artikel yang telah terbit dengan berbagai judul yang berbeda. Ada perspektif hadis, ada gender, ada living hadis, ada counter naratif ya, ada relevansi dan lain sebagainya. Tentunya ini kawan-kawan semuanya akan kita kaji bagaimanakah agar kita membuat judul artikel yang menarik sehingga memungkinkan teman-teman semuanya untuk submit jurnal tanpa harus revisi judul atau tanpa harus ditolak. Karena biasanya yang namanya pengelola jurnal itu akan melihat bagaimanakah judul awal dari artikel kita ini. Nah, penting sekali. Casing ini sangat penting kawan-kawan semuanya. Akan dilihat pertama kali. Pertama kali adalah spesifik bukan umum. Jadi hindari kata-kata yang luas. Kajian hadis itu benar-benar harus spesifik. Jangan kajian hadis tentang kehidupan misalkan ya. Di sini saya menyampaikan tentang kehidupan karena kehidupan itu sangat luas sekali, persempit objeknya dengan konteks tertentu misalkan seperti halnya kajian tentang lingkungan hidup, kajian tentang pendidikan, kajian tentang tahfidz misalkan. Ini adalah lebih spesifik. Jangan sampai kajian kita itu lebih lebih panjang lagi seperti halnya kita menyampaikan makalah, tidak boleh seperti itu. Misalkan urgensitas asbabul wurud dalam mempelajari studi hadis. Ini tidak bisa tidak diterima di dalam artikel jurnal. Tidak akan bisa kawan-kawan semuanya. Kecuali kalau itu diterbitkan dalam buku studi hadis misalkan. Itu boleh-boleh saja. Tapi kalau kita kaji di sini nggak bisa diterima karena jurnal itu lebih spesifik mendalam judul dan pembahasannya. Contoh di sini adalah implementasi hadis tentang pelestarian lingkungan dalam program Kampung Iklim di Jawa Tengah. Ini kan implementasi, ada implementasi hadisnya. Bagaimana kita menghidupkan hadis ini bukan hanya teks yang mati, tapi juga diimplementasikan dalam kehidupan. Bisa menjadi hidup hadis itu. Teks itu seakan-akan menjadi hidup dan nyata di kehidupan kita. Nah, ini adalah hal yang mendasar yang harus kita ketahui bersama. Yang kedua adalah tampilkan variabel atau fokus utama dalam judul tersebut. Contohnya adalah strategi ya. Jadi sudut pandang yang bagaimanakah yang ingin kita kaji itu kita tampilkan betul ya. Jadi menampilkan kajian serta sudut apa saja yang akan kita kaji. Contohnya adalah di sini strategi menghafal Al-Quran dalam perspektif hadis pada santri rumah tahfidz di Yogyakarta misalkan. Ini sangat menarik sekali. Bagaimana kita mengkaji, mendalami teori-teori yang digunakan oleh para santri penghafal Al-Quran di rumah tahfidz Yogyakarta. Padahal mereka adalah santri kalong, santri yang tidak menetap di situ.
Karena ada juga santri yang menetap 24 jam di pondok. Itu wajar saja kalau memang mereka menghafalkan Al-Quran 30 juz. Karena ada bimbingan 24 jam oleh para kiai, oleh para asatid. Tapi di sini rumah tahfidz ini tidak 24 jam kawan-kawan semuanya. Sehingga santrinya pulang pergi tapi menghafalkan di situ. Kemudian berikutnya adalah gunakan pendekatan perspektif ilmiah. Perspektif ilmiahnya itu digunakan. Bagaimana kita menambahkan perspektif hadis, misalkan karena kajian kita ini adalah kajian hadis, maka wajib ini harus ada, nggak boleh tidak. Apa saja kita bisa kaji kawan-kawan semuanya. Tidak hanya satu perspektif saja, tapi semuanya bisa kita kaji. Semuanya. Semua, misalkan kenakalan remaja. Kita bukan seperti halnya prodi yang lain ya, mohon maaf ya, saya tidak membanding-bandingkan prodi IH dengan prodi yang lain, tapi kalau kajian kita tentunya lebih meluas ya, meskipun tidak mendalam. Contohnya kita bisa mengkaji tentang pendidikan perspektif hadis, kita mengkaji tentang lingkungan perspektif hadis, yang mana biasa dipelajari oleh orang-orang lingkungan, orang-orang biologi, orang-orang IPA. Kita juga membahas tentang kajian sosial perspektif hadis. Bagaimana ranah-ranah sosial itu juga kita kaji. Karena ada hadis-hadis sosial ya. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan dan lain sebagainya, itu adalah hadis-hadis tentang sosial. Kemudian juga tentang perspektif pernikahan misalkan. Kita menyoroti pernikahan dini yang ada di Kota Kudus misalkan, atau banyaknya perceraian yang ada di Kota Kudus dan lain sebagainya. Sehingga ini adalah sebagai kajian kita, sorotan kita di ranah pendidikan studi hadis. Kemudian living hadis. Ada banyak sekali living hadis. Ada living hadis dari dandangan perayaan yang ada di Kota Kudus ya. Ada living hadis tentang bancaan, mauludan dan lain sebagainya. Maqasid syariah juga di sini bisa kita mempelajari ya, atau perspektif kita itu hadis juga maqasid syariah, karena kaitannya erat sekali hadis ini dengan maqasid syariah. Kalau memang nggak sesuai dengan maqasid syariah, prinsip-prinsipnya ada hifdzuddin, hifdzul mal, hifdzul akal, ya, hifdzun nasal dan lain sebagainya, itu 5 prinsip yang harus mendasar sebagai patokan orang muslim. Kalau memang tidak sesuai dengan maqasid syariah, maka tidak akan bisa dipelajari. Kemudian berikutnya adalah studi kritik hadis. Bagaimana kita mengetengahkan tentang kritik matang misalkan, kritik sanad misalkan, kritik hadis tertentu misalkan, kitab tertentu misalkan, karena di situ banyak sekali kita temukan kejanggalan-kejanggalan dari perawi misalkan. Perawi ini adalah dikatakan sebagai perawi yang makdub atau matruk, yang ditinggalkan, yang dikatakan sebagai orang yang kadzib, orang yang banyak bohongnya dan lain sebagainya. Berikutnya teman-teman semuanya, contoh di sini saya mencontohkan tradisi dandangan atau tradisi bergadang di pesantren titik-titik dalam perspektif hadis, analisis maslahat dan madarat. Pesantren titik-titik ini harus tepat, karena kajian lokusnya itu harus benar-benar ada di situ. Kemudian nomor 4 yang harus kita ketahui bersama di sini, saya ketengahkan, sertakan lokasi dan konten penelitian. Lokasinya ada di mana? Ini wajib kita ketengahkan. Ini penting untuk menunjukkan kebaruan. Sehingga meskipun kita sama-sama tentang living hadis tentang mauludan, kalau memang novelty-nya dalam kajian tersebut lokasinya itu berbeda, maka itu juga dikatakan sebagai novelty atau kebaruan, hal-hal yang baru itu kita tonjolkan ya, seperti itu. Contohnya adalah living hadis zikir sebagai terapi ODGJ, studi kasus di Semarang dan Kudus. Ini adalah living hadis zikir, bagaimana hadis zikir ini dihidupkan kembali dalam proses untuk menyembuhkan orang-orang dengan gangguan jiwa, stres, gila dia, longak-longok,
senyum-senyum sendiri, maka disinilah kemudian kita menjadikan hadis ini sebagai living zikir, living hadis zikir. Dikir-dikiran itulah yang kita bangkitkan untuk menenangkan jiwanya. Ya, kalau untuk raganya tentunya dengan obat-obatan, tapi untuk jiwanya ya ini adalah dengan zikir. Karena itulah ini kajian juga yang sangat penting kawan-kawan semuanya. Berikutnya adalah gunakan di sini nomor 5 ya, gunakan kata kunci yang hidup. Jangan sampai menggunakan kata kunci yang mati. Ini, judul itu harus menghidupkan seperti halnya rekonstruksi, ya, transformasi, dinamika, integrasi, revitalisasi. Ini kan indah sekali, ya. Ini harus kita bangun kawan-kawan semuanya, judul-judul yang seperti itu. Judul itu menarik itu seperti tadi yang saya sampaikan, rekonstruksi, ya, membangun kembali, transformasi, transformasi digital, hadis dari penelitian yang kolot menjadi era modern misalkan, atau misalkan kita mengetengahkan dinamika dalam mempelajari ilmu hadis, revitalisasi misalkan, itu adalah kunci-kunci dasar yang sebenarnya mudah kita mempelajarinya. Kemudian gunakan metode judul dan subjudul. Contohnya adalah menggunakan topik utama, titik 2, penjelasan di situ. Contohnya adalah mitigasi bencana. Dalam perspektif hadis ini, judul ini sudah saya buat, ini tengah saya terbitkan di beberapa jurnal. Ini adalah penelitian saya 2 tahun yang lalu tentang mitigasi bencana di era disrupsi seperti ini yang banyak sekali, banyak kegagalan dalam menanggulangi bencana di Indonesia ini. Pendekatan ekoteologi dalam program Desa Tangguh Bencana. Ini menarik sekali. Mitigasi bencananya seperti apa? Kesiapan orang-orang yang ada di dalam desa tersebut seperti apa dalam menyikapi bencananya. Kemudian hindari judul jangan terlalu panjang kawan-kawan semuanya. Kurang dari 20 kata. 20 kata, ingat-ingat 20 kata. Tidak boleh lebih daripada 20 kata. Kalau lebih dari itu, maka tidak akan menjadi judul yang ideal dan yang lebih baik itu kurang dari itu. 17 lah, 15 lah. Ini contoh-contoh adalah di bidang lingkungan misalkan ya, ekoteologi dalam hadis, konsep pelestarian alam dan implementasinya di Indonesia, hadis tentang larangan merusak lingkungan, studi tematik dan relevansinya terhadap kritik ekoteologis. Yang kedua adalah di bidang sosial dan budaya, living hadis dalam tradisi lokal, praktik sedekah bumi di Jawa dalam perspektif sunnah, dinamika tradisi keagamaan di pesantren, analisis hadis terhadap praktik bergadang para santri. Yang C, seperti pendidikan misalkan rekonstruksi strategi pembelajaran tahfidz dalam perspektif hadis. Wah, menarik sekali. Membangkitkan semangat seakan-akan kita membacanya saja, judulnya saja sudah membangkitkan semangat kita. Rekonstruksi strategi pembelajaran tahfidz dalam perspektif hadis. Oh, menarik sekali. Nilai-nilai pendidikan anak dalam hadis, analisis terhadap konsep tarbiyah dalam Islam ini banyak sudah dikaji ya. Bidang perempuan misalkan gender, saya beberapa tahun yang lalu, 2 tahun yang lalu menerbitkan tentang gender di jurnal Sawa, Sinta 2 itu teman-teman semuanya, dan prosesnya sangat lama sekali. Karena memang saya jarang menulis perspektif gender ya. Kajian saya biasa tentang lingkungan, biasa tentang sosial ya. Ini tiba-tiba saya memerankan watak ganda, yaitu menjadi orang yang meneliti tentang kajian gender seorang perempuan yang biasanya ini biasa dikaji oleh Prof. Uma Farida ya. Tapi ternyata kajian itu sangat berat kawan-kawan semuanya karena data-datanya sangat pelik sekali, susah untuk didapatkan. Jadi seperti itu. Berikutnya adalah contohnya tentang perempuan. Ini fardu ain bagi perempuan dalam memahami fikih haid, perspektif hadis pada remaja muslimah.
peran perempuan dalam hadis tadi tentang kepemimpinan dan partisipasi sosial. Ada judul yang lebih kuat lagi, yang luar biasa ini, rekonstruksi makna hadis ekoteologi, integrasi nilai ekoteologi dalam gerakan proklim di Jawa Tengah. Menarik sekali. Rekonstruksi makna hadis ekoteologis ini menarik sekali ini. Living hadis dalam praktik terapi spiritual, studi penanggulangan zikir pada ODGJ di Jawa Tengah. Oh, ini menarik sekali, living hadis dalam praktik terapi spiritual. Ini seakan-akan merekonstruksi lagi hadis, ya, membangun kembali citra hadis agar selalu hidup seakan-akan seperti itu. Transformasi nilai hadis dalam pendidikan pesantren, studi atas tradisi dan modernitas. Kawan-kawan semuanya, kalau memang kita masih bingung dalam menentukan judul, kita juga bisa mengcopy salah satu judul ini untuk kita pastekan dalam ChatGPT. Contohnya misalkan ya kawan-kawan semuanya, buatkan alternatif judul dari judul, nah yang kita pastekan. Nah ini dia, kawan-kawan semuanya akan dibuat oleh ChatGPT. Ini rekonstruksi nilai-nilai hadis dalam pendidikan pesantren, dialektika tradisi dan modernitas, transformasi nilai hadis dan sistem pendidikan pesantren antara tradisi dan tantangan modernitas, dinamika nilai hadis dalam pendidikan pesantren, analisis integrasi dan tradisi. Jadi cukup kita membuatkan promptnya, yaitu buatkan alternatif judul dari judul ini, titik 2. Nah, judulnya kita pastekan, maka akan dibuatkan sama ChatGPT. Ini menarik sekali kawan-kawan semuanya. Jadi jangan sampai kita menghindarkan diri dari yang namanya AI. Ini penting ya, saya tekankan. Kemudian dialektika, tradisi, dan modernitas dalam pendidikan pesantren perspektif hadis. Pendidikan pesantren berbasis hadis, transformasi nilai dalam bingkai tradisi dan modernitas, dan lain sebagainya. Ini banyak sekali. Jadi sangat mudah sekali untuk menentukan judul ya, sehingga kuncinya adalah bagaimana kita menulis dulu, mau mengkaji, mau mendalami dahulu, sehingga kalau seperti itu otomatis akan terbentuk mindset kita. Ingat bahwa teman-teman semuanya tidak akan lulus kecuali dengan satu artikel jurnal yang sudah terbit atau skripsi, ya. Maka satu artikel saja sangat mudah sekali, saya kira. Ini untuk menyemangati kita bersama, jangan sampai tidak menerbitkan sama sekali kawan-kawan semuanya, seperti itu. Baik, terima kasih. Saya kira cukup untuk pertemuan kali ini. Nanti bisa kita lanjutkan lagi di sesi yang kedua dalam pembahasan academic rating ya. Terima kasih. Kalau memang ada komentar, pertanyaan bisa di di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.